Hai anak-anak, ya perkenalkan nama Ibu Alexandra Antoanat dan kalian bisa panggil Ibu Anet atau Ibu Alex, tapi Ibu lebih suka dipanggil Ibu Anet. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang pembelajaran IPA. Nah, materinya apa? Materinya adalah rotasi dan revolusi bumi. Jadi, seperti yang anak-anak mungkin ingat atau tidak ingat, pada pembelajaran yang sebelumnya, kita telah belajar tentang bumi, bulan, dan matahari. Nah, maka karena itu, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bumi, atau yang lebih tepatnya adalah kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas tentang definisi dan konsep dari rotasi dan revolusi dari bumi itu sendiri. Kemudian nanti kita akan belajar tentang dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan nyata atau sehari-hari kita. Baik, jadi di sini Ibu akan menayangkan slide PPT. Sebentar ya. Nah begini katanya anak-anak. Jadi ada judulnya yaitu rotasi dan revolusi bumi oleh Ibu Guru sendiri. Lalu ada pertama-tama sebelum kita membahas tentang definisi dan konsep, coba kalian perhatikan gambar di bawah berikut. Nah, di sini ada 3 gambar. Pertama, kira-kira apa ya? Di sisi yang satu ada, yang paling atas ya, sisi satu ada matahari, yang sisi seberangnya itu ada bulan. Nah, bisa dikatakan, bisa dimengerti kalau gambar ini adalah fenomena siang dan malam. Nah, kita lihat di sebelah kiri bawah, yaitu ada petani menanam padi. Biasanya kalau menanam padi kan ada musimnya. Jadi kalau misal mau menanam padi itu tidak sembarang waktu. Jadi harus pada perhitungan dan juga kebiasaan. Lalu yang di kanan bawah itu kita bisa lihat ada pohon-pohon, daunnya merah, ya berguguran. Nah, bisa kita lihat kalau di situ adalah gambar musim gugur. Nah, kira-kira semua fenomena alam tersebut, yaitu siang malam, terus ada juga fenomena petani menanam padi, lalu ada fenomena musim, yaitu musim gugur. Itu kira-kira disebabkan oleh apa ya? Apakah rotasi atau revolusi bumi? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, maka mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan belajarannya, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak dapat yang pertama memahami konsep rotasi dan revolusi bumi. Ya, dan yang kedua menyebutkan dampak rotasi dan revolusi bumi nyata atau kehidupan sehari-hari. Jadi dampak atau pengaruh semacam jadi apa yang akan orang-orang lakukan kalau ada rotasi dan revolusi bumi, dan juga fenomena alam apa yang akan terjadi, dan nanti kita akan bahas. Nah, jadi apa itu rotasi dan revolusi? Nah, yang pertama ada rotasi dulu. Rotasi yaitu merupakan gerakan benda langit yang berputar pada sumbu atau pusatnya.
Kemudian ada juga revolusi, yaitu gerakan benda langit yang mengelilingi benda langit yang lain sebagai pusat orbitnya. Jadi ibaratnya rotasi adalah, ibaratnya kalau rotasi kalian itu berputar di tempat. Jadi kalian menari lalu kalian berputar-putar ya. Jadi kalian itu berotasi. Nah, tapi kalau revolusinya kalian menari bersama teman. Lalu teman yang satunya itu diam dan kalian itu mengelilingi teman kalian, teman yaitu jadi mengelilingi. Nah, itu baru namanya revolusi. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke konsep dari rotasi dan revolusi bumi sendiri, ini Ibu akan menampilkan sebuah video agar dengan ilustrasi agar kalian bisa dapat lebih memahami. Ya, mari kita mainkan videonya. Tiap waktu, bumi terus berputar pada porosnya. Perputaran ini disebut dengan gerak rotasi bumi. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam atau dari arah barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali rotasi adalah 23 jam, 56 menit, 3 detik, yang dibulatkan menjadi 24 jam. Selain melakukan gerak rotasi, bumi juga melakukan gerak revolusi. Gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, dibutuhkan waktu 365 1/4 hari atau 1 tahun. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi poros bumi memiliki kemiringan 23,5 derajat. Nah, kembali lagi dengan Bu Guru. Nah, jadi setelah kalian menonton video ilustrasi tersebut, ya kan tadi ada animasinya ya, jadi kalian bisa dapat lebih memahami. Kemudian kita akan mereview sedikit. Jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya dari arah barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Satu kali bumi berotasi membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Sedangkan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari selama satu putaran adalah 365 hari atau setara dengan 1 tahun. Nah, tapi ada juga yang memiliki 366 hari yang terjadi setiap 4 tahun sekali, disebut juga tahun kabisat. Baik, sekarang kita rotasi bumi. Yang pertama sudah jelas ya, karena bumi berputar pada porosnya dan satu sisi menghadap ke arah matahari, maka satu sisi lainnya yang berlawanan arah itu tidak mendapat cahaya matahari sehingga terjadi siang dan malam. Kemudian ada juga perbedaan waktu ya, karena adanya siang dan malam tentunya ada perbedaan waktu di antara belahan bumi ya, sehingga munculnya pembagian zona waktu. Jadi misal bumi berputar setiap menitnya berapa derajat, jadinya itu menyebabkan adanya perbedaan waktu. Misalnya itu di Indonesia kita ada zona waktu yaitu WIB, WITA dan WIT, yaitu WIB adalah waktu Indonesia Barat, WITA adalah waktu Indonesia Tengah, dan WIT adalah waktu Indonesia Timur. Jadi selisih dari zona waktu tersebut adalah 1 jam. Misalnya kalau kita ada di daerah WIB, kita waktu masih menunjukkan pukul 8. Berarti waktu
di Wita itu adalah jam 9, dan waktu di wilayah WIT itu ada yaitu adalah jam 10. Ya, kemudian ada terjadi pembelokan arah angin dan arus laut. Namun ini tuh lebih ke konsep rotasi dan revolusi bulan. Namun kita tidak terlalu membahasnya. Nah, ini adalah dampak revolusi bumi. Dampak revolusi bumi itu kan bumi mengelilingi matahari. Tentunya setiap satu putaran itu kan ada kira-kira itu berjalan selama satu tahun. Nah, karena berjalan selama 1 tahun, maka adanya juga perubahan musim. Ya, seperti tadi yang ibu perlihatkan pada awal, itu ada gambar musim gugur. Ya, musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Namun kalau di negara tropis yang di sekitar khatulistiwa hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Oh ya, tadi ibu juga menayangkan gambar petani. Ya, petani biasanya menentukan musim tanam di musim hujan dan musim panen, musim kemarau. Seperti yang mungkin anak-anak pernah lihat di sawah, mungkin orang tuanya petani, mungkin anak-anak mungkin sudah tahu ya tentang musim tanam. Biasanya musim tanam ditentukan oleh petani dengan cara memperhatikan langit misal, atau memperhatikan curah hujan atau arah angin segala macam. Jadi petani itu mengamati fenomena alam untuk menentukan musim tanam dalam 1 tahun. Kemudian penampakan rasi bintang tiap tahun. Dan kemudian ada sebagai dasar penentuan pembuatan kalender Masehi untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi setiap tahun itu ada menentukan pembuatan kalender. Biasanya kalender Masehi. Kalau kalender misal kalender Hijriah atau kalender kalender mungkin Cina, mungkin kalender itu juga ada sendiri, tetapi biasanya kalender Masehi. Lalu ada perubahan lamanya siang dan malam. Kalau ini sebenarnya tidak sama dengan adanya pergantian siang dan malam ya. Ini lebih ke perubahan lamanya siang dan malam. Jadi misal biasanya di daerah-daerah utara atau kutub utara atau kutub selatan ya, itu biasanya mereka mengalami malam yang panjang pada musim tertentu, misal musim dingin. Begitu. Ini kesimpulan materi kita hari ini di video ini. Jadi rotasi bumi itu lebih memengaruhi fenomena harian. Ingat-ingat ya anak-anak, harian seperti perbedaan waktu dan siang malam. Sementara revolusi bumi memengaruhi fenomena tahunan seperti perubahan musim dan sistem penanggalan. Ya, baik. Setelah tadi penayangan PPT dan juga video-video itu, dan juga tadi Ibu Guru sudah menjelaskan ulang tentang konsep rotasi dan revolusi bumi. Nah, karena Ibu sudah memaparkan tentang konsep dan juga dampak rotasi dan revolusi bumi, maka Ibu akan sudahi video untuk kali ini. Sampai jumpa dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.